Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Farrozi dari kelompok 13 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM yang akan menjelaskan materi tentang peran dan pengukuran kinerja UMKM yang terdiri dari 4 orang, yakni yang pertama saya sendiri Iqbal Farrozi, yang kedua Novi Ramdhani, selanjutnya ada Sofia Nazia dan juga Kak Zafi. Langsung saja, biar tidak menunggu lama, kita langsung ke pemateri yang pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ramdhani sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran koperasi terhadap UMKM. Bagi pelaku usaha kecil menengah atau bisa disebut dengan UMKM, koperasi dapat dijadikan mitra pembiayaan modal dengan sistem syariah. Kedati demikian, Imron berpendapat bahwa untuk meningkatkan lembaga keuangan syariah atau LKS adalah tantangan bagi para pelaku keuangan syariah. Koperasi syariah memiliki 7 nilai syariat dalam bisnis, yaitu yang pertama ada sidik yang mencerminkan kejujuran, akurasi, dan akuntabilitas. Yang kedua ada istiqomah yang mencerminkan konsistensi, komitmen, dan loyalitas. Yang kedua ada tabligh yang mencerminkan transpirasi, kontrol, edukasi, dan komunikatif. Dan yang keempat ada amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas. Yang kelima ada fatona yang mencerminkan etos profesional, komitmen, kompeten, kreatif, dan inovatif. Dan yang keenam ada riayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, dan awareness. Yang terakhir yaitu ada mas'uliyah yang mencerminkan responsibilitas. Tujuan dibentuknya koperasi syariah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkendalian sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi dan peran koperasi yaitu yang pertama untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah. Yang ketiga, profesional atau fatona, konsisten dan konsekuen atau istiqomah di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang keempat ada berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dan yang kelima, sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Yang keenam, ada menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. Dan yang terakhir yaitu untuk mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai koperasi secara umum. Koperasi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Inggris atau cooperation yang memiliki arti usaha bersama. Dengan arti seperti itu, maka segala bentuk pekerjaan yang dilakukan bersama-sama sebenarnya dapat dikategorikan sebagai koperasi. Penjelasan secara umum, koperasi merupakan suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan kemajuan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Jadi pengertian koperasi itu sendiri yaitu suatu perkumpulan orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dengan melalui lembaga organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis dan setiap individu memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan sudah siap menggunakan resiko yang akan didapatkan dalam hal itu serta mau menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Selanjutnya, mengenai sejarah koperasi syariah. Pada sejarah berdirinya di Indonesia sendiri, koperasi berbasis syariah ini lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syariat Dagang Islam atau SDI. SDI didirikan oleh Haji Samanuddin di Solo, Jawa Tengah. Anggotanya merupakan para pedagang muslim, yang mayoritasnya adalah pedagang batik. Meskipun demikian, pada perkembangannya, SDI berubah menjadi Syarikat Islam atau SI yang bernuansa gerakan politik. Dalam konteks budaya Kementerian Penelitian
Afzalur Rahman yang diliris dalam Economic Doctrine of Islam. Koperasi tipe kementerian modern berat mirip dengan kementerian Islam, bahkan telah dipraktekkan oleh umat Islam sehingga pada abad ke-18 baik dalam bentuk syirkah Islam dan syirkah modern sama dibentuk oleh para pihak atas kesempatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara profesional dan mutualan berdasarkan hukum negara. Selanjutnya mengenai koperasi syariah dan Baitul Mal wa Tamwil. BMT merupakan suatu lembaga yang dibangun sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Menurut Semetra, Baitul Mal merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin. Selanjutnya yaitu koperasi syariah di masyarakat. Fungsi koperasi syariah di masyarakat yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional. Yang kedua untuk mengorganisasi dan memmobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat bermanfaat secara optimal di dalam atau di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, mengembangkan kesempatan kerja, dan yang terakhir untuk mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Selanjutnya yaitu akad dan produk dana BMT dan koperasi syariah. Dalam menjalankan usaha, berbagai akad yang ada pada BMT merupakan serupa dengan akad yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut yaitu pada sistem operasional BMT memiliki dana penanaman uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Yang pertama itu ada akad giro wadiah, merupakan produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Yang kedua ada tabungan mudharabah. Dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh BMT untuk memperoleh keuntungan. Terakhir ada deposito mudharabah. BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. Selanjutnya ada simpanan wadiah yad ada damanah. Simpanan wadiah yad ad-damanah adalah simpanan anggota dengan akad wadiah atau titipan. Namun dengan persetujuannya penyimpan dana, simpanan dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat operasional operasi. Dengan ketentuan penyimpanan tidak akan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bias diganti kompensasinya dengan imbalan bonus yang besarnya ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu ada investasi mudharabah al-muttalaq. Investasi mudharabah al-muttalaq adalah tabungan dari anggota pada koperasi dengan akad mudharabah al-muttalaq yang diperlakukan sebagai bentuk investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang ditunjukkan kepada anggota koperasi, calon anggota, dan koperasi lain ataupun anggotanya dengan pengelolaan secara profesional disertai ketentuan penyimpanan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanannya. Yang selanjutnya ada investasi mudharabah berjangka. Investasi mudharabah berjangka adalah merupakan tabungan anggota koperasi dengan akad mudharabah al-muttalaq di mana penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antar penyimpan dan koperasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya juga menjadi pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang peran Ziswaf terhadap pengembangan UMKM. Berbicara tentang zakat tentunya sudah tidak asing di telinga banyak orang. Sebagai perwujudan dari dasar sosialisme dalam diri manusia, peran zakat sangatlah penting, sebab bagaimana mungkin manusia dapat bertahan hidup tanpa manusia lain? Tentunya hal itu sangatlah mustahil. Kembali lagi pada peran zakat dalam kehidupan sehari-hari. Zakat berperan penting dalam menstabilkan perekonomian, sebab pengelolaan harta yang dimiliki manusia lebih mudah diatur
baik dalam pengelolaan maupun pendistribusiannya. Karena sebagian harta yang diperoleh di dalamnya terdapat hak orang lain yang dalam penghidupannya sehari-hari kurang mampu berkecukupan. Maka dari itu, selain terdapat perintah pengeluaran zakat, Allah juga memerintahkan agar pengelolaan zakat benar-benar diamanahkan pada orang yang cakap dan berkompeten. Oleh karena itu, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 terkait dengan penyaluran zakat, Allah telah menjelaskan di dalamnya bahwa diharuskan adanya lembaga pengelolaan atau amil yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerimaan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Secara umum tugas sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Luqman ayat 20 yang artinya tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu, pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dalam perkembangannya, ada beberapa hal yang bisa ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan sebagaimana yang telah dilakukan dan mencapai keberhasilan oleh kedua tokoh di atas. Di makalah kami telah menyebutkan dua tokoh, yakni Rasulullah SAW dan juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada zaman Kekhalifahan Umayyah. Yang pertama, ini menjadikan golongan masyarakat menengah ke atas sebagai pemeran utama dalam mendistribusikan zakat. Membentuk lembaga-lembaga pengelolaan zakat baik yang dibentuk langsung oleh pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Berikutnya, ada juga salah satu lembaga yang selama ini berperan aktif dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat, yang termasuk salah satu organisasi pengelolaan zakat yang dikelola oleh pihak swasta yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memiliki tujuan pengelolaan pada umumnya sebagai berikut: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah organisasi pengelola zakat untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan home industry, memberikan pinjaman modal usaha bagi para pelaku UMKM, memberikan beasiswa dalam rangka ikut andil dalam penyiapan SDM bangsa yang berpendidikan dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait peran Ziswaf terhadap pengembangan UMKM. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Naziha, NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja UMKM. Yang pertama ada omset usaha. UKM memiliki jumlah dan potensi besar di dalam tenaga kerja, persaingan dan bentuk produk yang cukup besar dalam usaha kecil menengah pada umumnya. Dalam kegiatan tidak memperhatikan aspek fungsional dalam perusahaan meliputi manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Dalam perekonomian, sangatlah penting bagi UMKM meningkatkan efektivitas usahanya. Aspek-aspek manajemen perusahaan merupakan pedoman untuk melakukan manajemen usaha. Pelaku UMKM perlu melakukan manajemen usaha agar dapat melakukan prinsip-prinsip manajemen dengan baik dan benar, sehingga dapat mengevaluasi usahanya dan mengetahui pengembangan usahanya. Efisiensi dan efektivitas produksi dinilai dari aplikasi aspek-aspek manajemen perusahaan dan dapat dilihat dari beberapa hal seperti tingkat pemborosan dan terjadinya akibat sebagainya. Pengukuran ini biasanya akan memerlukan kriteria yang berbeda di antara jenis usaha yang berbeda. Sebagai salah satu bentuk perekonomian usaha, pelaku UMKM perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan instansi terkait sehubungan dengan usaha tersebut. Usaha lebih berpihak kepada UMKM dan memberikan akses yang lebih luas dalam aspek usaha. Selanjutnya ada
kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan evaluasi spesifis terhadap keseluruhan pelayanan yang diberikan pemberian jasa, sehingga kepuasan konsumen hanya dapat dinilai berdasarkan pengalaman yang pernah dialami saat proses pemberian pelayanan. Kepuasan konsumen terutama di bidang jasa menjadi keharusan agar perusahaan tersebut tetap berjalan dengan lancar dan sukses. Keunggulan suatu jasa tergantung pada keunikan serta kualitas biasanya diperlihatkan oleh jasa tersebut. Selanjutnya ada efektivitas produksi. Kinerja produksi adalah suatu yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu pada periode dan standar yang ditetapkan. Kinerja produksi juga ditentukan dengan seberapa besar perusahaan dalam berorientasi serta bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam menganalisis pengaruh terhadap kinerja produksi untuk tujuan tersebut, mengetahui seberapa besar pengaruh dan variabel tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui kualitas produk dari konsumen dan model manajemen efektivitas produksi dapat digambarkan menjadi 5. Yang pertama ada desain produk dan kualitas, yang kedua ada kapasitas produksi, yang ketiga ada proses produksi dan tata letak, yang keempat ada persediaan, yang kelima manusia dan sistem kerja. Pemerintah, pasar selalu berubah dan para pelaju berinovasi dalam menciptakan produk. Para pelaku bisnis harus memperbaiki diri dalam menciptakan produk yang inovatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran Pegadaian Syariah terhadap pengembangan UMKM. Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang bertugas untuk menyalurkan dana dengan berbagai produk pembiayaan yang ada kepada masyarakat yang memang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Hal ini juga diperkuat oleh UUD 1945 pasal 33 yang bertujuan melaksanakan program di bidang ekonomi dan mencegah terjadinya riba atau hal lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pembiayaan juga merupakan tugas pokok lembaga keuangan, pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha UMKM yang dijalankan oleh masyarakat mengalami perubahan dan profitnya, dan itulah para pelaku usaha tentu membutuhkan modal tambahan baik itu untuk memenuhi kebutuhan usaha sehingga nanti dapat meningkatkan pendapatannya. Jadi ketika penjaminan di Pegadaian Syariah ini banyak, maka pendapatan yang akan diperoleh akan semakin besar pula. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.